Pernah ngerasa capek, tapi sebenarnya fisik kalian baik-baik aja? Kadang yang bikin capek itu bukanlah cara kalian hidup, tapi kalian salah dengan ritmenya. Hai semuanya, selamat datang lagi di Stella Vitalk. Seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk ngobrolin tentang kehidupan lebih jujur, lebih dalam, tapi obrolan ini akan lebih santai. Dan buat kalian yang jiwa-jiwa sensitif, kalian ingin mengenal diri kalian dan pengen tahu cara hidup kalian, disinilah tempat kalian untuk ngobrol bersama-sama. Di episode sebelumnya, aku udah membahas tentang jiwa sensitif, tapi bukan label yang kita bahas, tapi jiwa sensitif yang memiliki sistem atau cara kerja yang berbeda dalam kehidupan di dunia ini. Dan hari ini aku ingin mengajak kalian untuk ngobrol lagi ke satu hal yang lebih dalam lagi, yang dimana sebenarnya ini mungkin sering banget dialami sama kalian dan bahkan sampai saat ini pun kalian masih mengalami ini. Kenapa ya aku ini sering banget merasa capek, tapi sebenarnya tubuh fisikku baik-baik aja. Bukan capek di fisik, tapi kalian kayak, aku juga nggak tahu karena apa, tapi kayak capek aja. Nah, kalau kalian belum nonton di episode sebelumnya tentang jiwa sensitif yang bukan label, aku saranin kalian nonton dulu. Sampai akhirnya kalian akan nyambung ke pembahasan kali ini. Jadi kalian akan tahu nih, jiwa sensitif yang dimaksud itu adalah seperti apa sih? Kenapa aku angkat topik ini? Karena sebenarnya banyak orang-orang yang berjiwa sensitif jadi kayak merasa lemah, jadi merasa nggak berguna, jadi merasa aneh, jadi merasa rusak. Karena kalian sering banget ngerasain capek, ngerasain berbeda. Dan sebenarnya bukan capek dari fisik kalian atau bukan sebuah kesalahan, tapi kalian atau orang-orang yang berjiwa sensitif ini itu tidak mengenal ritme kehidupan kalian sampai akhirnya kalian merasa capek. Kenapa ini dibahas juga? Karena sebenarnya aku sering banget melihat dan bahkan dulu aku mengalami juga kayak aku tuh ngerasain capek, aku tuh kayak ngerasain gampang drop, aku tuh kayak ngerasain lemah banget, aku tuh kayak ngerasain kok aku nggak sekuat orang lain ya. Padahal kalau dilihat mereka itu atau orang-orang ini tuh bukan orang-orang pemalas, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang terlalu peduli, orang-orang yang terlalu hadir, orang-orang yang terlalu iba, terlalu care, terlalu mikirin, terlalu ngerasain sampai akhirnya mereka itu jadi kayak capek sendiri karena mereka itu tidak mengenali sistemnya dan mereka itu akhirnya lebih banyak memberi daripada memberi kepada diri sendiri. Inilah yang akan aku bahas hari ini, tapi sebelum aku menyampaikan informasinya, aku ingin mengajak kalian mendengarkan cerita dari Yuki tentang pengalamannya dia yang mungkin selama ini dia juga sering banget ngerasain kayak capek tapi nggak tahu apa. Mari kita dengarkan cerita dari Yuki. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Yuki. Nah, dari pembahasan Kak Aki tadi, itu sebenarnya aku bisa relate banget sih. Kayak aku tuh ngerasa aku orangnya gampang banget capek. Bahkan kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain tuh aku bakal bisa ngerasa capek. Contohnya, aku seharian nggak produktif nih. Aku cuman mau pergi sama teman aku atau kayak kumpul-kumpul sama teman aku. Tapi tuh kayak pas ngumpul tuh aku cuman diem doang atau aku cuman kayak nggak ikut ngobrol, kayak aku tuh ngerasa capek, aku nggak mau ngomong sama siapa-siapa, pokoknya aku cuma pengen diem doang, aku cuma pengen kayak waktu sendiri. Nah, aku tuh sering banget ngerasain kayak gitu, atau kayak bahkan kalau di rumah doang tuh aku juga sering kayak bingung mau ngapain terus berakhir capek sendiri, padahal aku di rumah doang cuma tiduran doang. Nah, itu aku bingung sih kenapa aku bisa ngerasain kayak gitu. Kayak gampang banget buat aku capek, gampang banget buat aku ngerasa drain. Bahkan kalau misalnya sama orang-orang itu aku gak mau buat ngerasa kayak gitu. Nah, kalau di pola matriks jiwa, itu tuh kenapa bisa kayak gitu ya? Coba aku tanyain ke Kalaki dulu ya. Nah, gimana setelah dengerin ceritanya Yuki? Kalian ada yang ngerasain kayak gitu juga nggak? Atau kalian sebenarnya sampai saat ini masih kayak gitu? Kalian bingung, kalian selalu merasa capek, tapi apa capeknya? Karena badan kalian tuh kayak nggak ngerasain apa-apa, atau kalian nggak melakukan apa-apa, tapi kok kayak capek. Nah, di matriks jiwa, pola untuk seperti ini sering banget muncul sama orang-orang yang lebih cepat responsif dalam badannya atau sistemnya yang bekerja lebih responsif daripada orang lain. Jadi mereka itu lebih banyak jiwanya mereka atau sistemnya mereka itu yang respon dengan keadaan. Makanya kita diem di tempat keramaian aja itu tuh melelahkan buat orang-orang yang berjiwa sensitif. Karena orang-orang yang berjiwa sensitif itu memiliki sistem yang lebih responsif daripada orang-orang yang biasanya. Karena buat orang-orang yang berjiwa sensitif,
bukan hanya melihat atau bukan hanya hadir dalam suatu keadaan. Tapi buat orang-orang yang berjiwa sensitif, pada saat satu keadaan dia itu selalu sambil memproses keadaan itu. Jadi dia bukan hanya memikirkan, misalnya nih kayak tadi Yuki cerita, dia datang ke tempat ini aja dia diem, tapi kenapa ya kok merasa capek? Karena yang bikin dia capek itu bukan badannya yang gerak, tapi karena dia memiliki sistem untuk memproses dan memproses itu menggunakan energi, itulah yang sebenarnya bikin dia capek. Nah, karena mereka nggak mengenal sistemnya, bahwa mereka memiliki sistem responsif, dan sistem responsif atau mengolah sesuatu itu menggunakan energi, jadi yang membuat dia capek itu adalah energinya. Dia jadi kehabisan energi, dia jadi drop, atau bahasa orang-orang tuh suka, gue jadi drain banget nih. Karena dia kehabisan dari energi itu, makanya badannya nggak kenapa-napa, dia nggak ngapa-ngapain, tapi kok ngerasain capek ya. Nah, sayangnya dunia sekarang, aku harus rada hati-hati takut keceplosan. Jadi makanya loading dulu. Dunia dalam berita kayaknya. Langsung loading kan. Nah masalahnya dunia saat ini itu tidak dibentuk untuk orang-orang yang berjiwa sensitif. Karena apa? Karena dunia saat ini dibentuk untuk karena dunia saat ini dituntut untuk hidup dengan cepat, untuk hidup dengan serba cepat, dengan ritme yang harus kayak cepat, terus kayak keras, terus penuh dengan stimulasi. Sampai akhirnya orang-orang yang berjiwa sensitif, yang tadi aku udah jelaskan, memiliki sistem yang dia responsif dan dia butuh waktu untuk jeda, akhirnya dia jadi merasakan gampang lelah. Hidup dengan penuh cepat, itu hidup dengan penuh keras, itu tuh kayak notifikasi selalu nyala. Terus kita itu terbiasa diberikan target, kita itu dituntut dengan keadaan sekitar, kita itu dibiasakan untuk membandingkan atau dibandingkan. Itulah sistem-sistem yang sebenarnya nggak dibuat untuk orang-orang yang berjiwa sensitif. Makanya orang-orang yang berjiwa sensitif itu akan merasakan lebih mudah capek. Nah, sebenarnya buat orang-orang yang berjiwa sensitif, aku ingin bilang sama kalian, kalau misalnya sistem kalian atau sistem jiwa sensitif itu bukan sebuah kelemahan, bukan sebuah kerusakan. Tapi sebenarnya kalian itu memiliki sistem yang sebenarnya sistem itu adalah sistem realnya dan tujuannya manusia hidup. Tapi sayangnya karena kita hidup di sistem dunia ini yang memang terbiasa untuk cepat, terbiasa banyak tuntutan, terbiasa dengan perbandingan, sampai akhirnya kita jadi tidak berani untuk mengeluarkan atau hidup dengan sistem kita sendiri. Dan buat orang-orang jiwa sensitif, capek itu sebenarnya bukan suatu kelemahan. Karena itu adalah salah satu tanda yang tubuh kita yang bekerja dengan penuh, bekerja dengan penuhnya itu kayak gimana, kayak bekerja menyerap, terus dia merasakan, menyesuaikan, memproses, bahkan tubuh kita itu lagi menjaga. Makanya kita gampang banget ngerasain capek, tapi kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya kita biasa mendengarkan tubuh kita terbiasa berkomunikasi dengan tubuh kita terbiasa berkoneksi dengan energi, maka kita akan tahu capek itu karena apa. Dan seperti biasa, kalau misalnya orang-orang yang berjiwa sensitif itu pasti membutuhkan waktu untuk jeda, untuk pulang dulu ke diri sendiri, untuk memperbaiki, untuk memproses sistemnya. Makanya buat orang-orang yang berjiwa sensitif mungkin akan merasa lelah hidup di dunia yang serba cepat ini. Tapi kita sebagai manusia, kita nggak bisa melawan sistem yang ada di luar ini. Nah, kalau kalian merasakan hal seperti ini, aku cuma mau bilang, kalau saat ini mulailah berani untuk jujur memberikan waktu untuk diri kalian, recovery atau istirahat sebentar. Buat apa? Buat kalian siap lagi hidup di dunia yang serba cepat ini. Tarik nafas. Nah, coba aku ingin mengajak kalian, aku ingin bertanya sama kalian, sebenarnya kalian itu lebih banyak merespon tentang apa sih dalam kehidupan ini? Kalian tulis di komentar,
Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng di komentar. Dan kalau kalian senang pembahasan ini dan ingin mengenal diri kalian, mengenal matriks jiwa lebih dalam, kalian bisa kunjungi media sosialnya Ruang Lavi, atau kalian bisa datang ke websitenya Ruang Lavi, www.ruanglavi.com. Dan kalau kalian senang pembahasan ini lebih santai, lebih chill, lebih Gen Z, kalian bisa kunjungi media sosialnya Selfie Life. Sebelum aku menyampaikan pesan dan mengakhiri video ini, aku ingin menyampaikan episode selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa orang-orang yang berjiwa sensitif itu bukan lemah, tapi orang-orang yang berjiwa sensitif butuh waktu untuk jeda. Nah, sebelum aku menyampaikan pesan, sebelum kita mengakhiri episode ini, aku ingin mengajak kalian untuk seru-seruan menonton behind the scene dari pembuatan video ini. Dan setelah kita seru-seruan, kita sama-sama akan mendengarkan pesan yang akan aku sampaikan di akhir episode kali ini. Ada semut, gede banget lagi. Dan karena dia nggak mengenal sistem itu, dia nggak pernah tahu angin. Iya, kalian ganggu aja nih. Sebab karena kan masuk ke dalam ya. Iya. Jadi kan lupa kan? Oh iya. Kayak aku tiba-tiba pengen menutup itu. Error nih. Error nih karena ngebahas ini. Oke, enggak. Enggak apa-apa. Enggak kok, enggak akan aku ceritain sesuatu hal yang menyerap rambut. Ntar, ini rada baper aku ngomongin ini. Karena kayak nggak enak aja gitu. Karena ngerasain sendiri gitu loh. Hidup kayak gini terus orang-orang tuh menyebalkan gitu dunia ini. Iya, Halma banget. Nah, gimana setelah kalian menonton behind the scene-nya? Apa yang kalian rasakan pada saat kalian nonton behind the scene-nya? Dan sekarang aku ingin mengajak kalian untuk tenang, untuk sama-sama mengatur nafas, biar kita sama-sama bisa mendengarkan. Mungkin ada makna di balik pesan yang akan aku sampaikan. Pesan yang ingin aku sampaikan itu adalah capek bukan selalu tanda kamu lemah. Kadang itu adalah tanda kamu terlalu lama hidup di ritme yang bukan milikmu. Saat kamu mulai mendengarkan tubuhmu, hidup tidak menjadi lambat, tapi menjadi lebih jujur. Dan dari kejujuran itulah energi pelan-pelan kembali. Maka jika kamu ingin memperbaiki aliran energimu, kamu harus mulailah hidup lebih jujur dan kembali kepada dirimu sendiri. Itu aja pesan yang aku ingin sampaikan, dan semua rangkaian dari episode ini udah aku sampaikan ke kalian semua. Kalau kalian masih pengen ngobrol bareng-bareng, jangan lupa subscribe Stella Talks dan jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan dari episode-episodenya Stella Talks. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye.